Ini profil Deddy Mulyadi dari jualan es hingga Gubernur Jawa Barat. Rekan jumpa, mohon like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan update terkini dari channel ini. Akrab disapa dengan sebutan Kang Deddy Mulyadi atau KDM, resmi terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat setelah berhasil memenangkan Pilgub Jawa Barat dengan meraih 62,22%. Namun, sebelum sukses menjadi gubernur, Deddy ternyata memiliki lika-liku kehidupan panjang di dunia politik. Berawal dari menjadi anggota DPRD Purwakarta, Wakil Bupati Purwakarta, Bupati Purwakarta 2 periode, hingga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Berikut profil Deddy Mulyadi yang telah dirangkum oleh Jempa Media pada Selasa 6 Mei 2025. Deddy Mulyadi diketahui lahir pada 11 April 1971 di Subang. Ia lahir dari keluarga sederhana dan harus berjuang keras hanya untuk mengisi perut. Deddy memiliki ayah yang bernama Ahmad Suryana. Ia merupakan purnawirawan tentara yang hanya bisa berkarya di dunia militer hingga usia 28 tahun dengan pangkat sebagai prajurit kader. Konon katanya, ayah Deddy sakit-sakitan karena diracun oleh mata-mata kolonial Belanda. Karena pensiun, Suryana akhirnya hanya bisa bekerja di perkebunan. Akan tetapi, hanya sesaat karena Suryana tak ingin bersekongkol menjual pupuk ilegal. Mulai saat itu, Karsiti yaitu ibunda Deddy terpaksa mengambil alih tanggung jawab sang ayah untuk mencari nafkah. Karsiti menjadi kulit tundur hingga nyangkul. Sementara Deddy kecil pun akhirnya terbiasa makan makanan sederhana. Ikan asin merupakan menu istimewa yang dapat dinikmati keluarganya pada tanggal muda yaitu 1-5 kalender. Selanjutnya ia akan kembali makan hanya dengan garam. Lansir dari Kompas.com, Deddy bercerita saat kecil ia sering berjualan es mambo demi untuk bisa jajan. Ia harus menghabiskan 50 es mambo untuk satu termos dan mendapatkan upah 5 es mambo. Akan tetapi, upah 5 es itu pun ia jual juga yang hasilnya diberikan pada ibunya. Ia juga mengaku pernah jualan layang dan menjadi penjual kayu bakar saat pulang sekolah. Bahkan ia juga mencari sambilan dengan bekerja sebagai kuli pikul batu bata demi bisa mendapatkan baju baru untuk lebaran. Deddy adalah anak yang jarang merengek. Akan tetapi entah mengapa kala itu Deddy merengek pada ibunya meminta 2 ekor domba untuk digembala. Hingga sang ibu akhirnya menjual cincinnya seharga Rp7.500 untuk membeli sepasang domba jantan dan betina. Sejak mempunyai domba, setiap hari Deddy dibantu kakak keduanya yaitu Kang Ade untuk mengembala domba dan ibu membantu menyabit rumput. Domba yang awalnya hanya 2 ekor akhirnya bertambah jadi 40 ekor. Domba-domba inilah yang kemudian dapat membantu uang sekolah Deddy serta kebutuhan hidup keluarganya. Memasuki SMA, Deddy kemudian bekerja sambilan menjadi tukang ojek di kampungnya. Ia mengumpulkan Rp2.000 per hari untuk biaya sekolah. Setelah tamat SMA, Deddy sempat mencoba mengikuti jejak sang ayah di dunia militer. Apalagi ia juga mengidolakan M. Yusuf. Akhirnya Deddy mendaftar ke Akabri dan Secapa. Namun sayang, kedua harapannya kandas lantaran berat badannya hanya 48 kg yang tak mencukupi persyaratan minimal 55 kg. Kemudian, Deddy beralih untuk masuk Fakultas Hukum di Universitas Pajajaran atau Unpad Bandung. Deddy pun lulus, akan tetapi Deddy tak sanggup dengan biaya kuliah. Akhirnya ia gagal melanjutkan pendidikan. Deddy pun kemudian mengikuti sang kakak ke Purwakarta. Di sana, Deddy dan kakaknya tinggal di rumah kontrakan yang kondisinya nyaris roboh dan hanya ada 1 kasur, sehingga Deddy tidur di lantai tanpa alas. Kemudian, dengan tekad kuat, Deddy pun berencana melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau STIH Purwakarta. Ia berjualan gorengan dan pekerjaan apapun untuk biaya kuliah asal halal. Kemudian sekitar tahun 1994, Deddy Mulyadi pernah menjadi Ketua HMI Cabang Purwakarta. Selain itu, ia juga terlibat aktif di organisasi buruh seperti Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI pada tahun 1997 dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI pada tahun 1998. Pada tahun 1998 juga, setahun sebelum kelulusannya, Deddy memutuskan untuk menikah dengan Sri Mulyawati.
Dari pernikahannya itu, ia dikaruniai anak bernama Maulana Akbar Ahmad Habibie. Dengan sikapnya yang kritis, Dedi kemudian terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Purwakarta pada periode 1999 sampai 2004 melalui Partai Golkar. Selanjutnya, pada tahun 2003 sebelum berakhir jabatan sebagai anggota DPRD, Dedi kemudian dipinang oleh Lili Hambali untuk mendampinginya di Pilkada menjadi Wakil Bupati Purwakarta pada tahun 2003 sampai 2008. Di tahun yang sama, Dedi menikah kembali dengan Ani Ratna Mustika usai Sri Mulyawati meninggal dunia. Dedi dikaruniai lagi 2 orang anak. Hingga pada Pilbub 2008, Dedi dengan gagah mencalonkan diri menjadi Bupati Purwakarta dan menang. Saat itu ia berpasangan dengan Dudung Supardi. Dedi kemudian kembali menjadi Bupati Purwakarta pada periode 2013 sampai 2018. Sementara di Golkar, Dedi terpilih menjadi aklamasi sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Barat. Kemudian, ia melanjutkan pencalonan sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat mendampingi Deddy Mizwar di Pilgub Jabar pada tahun 2018. Akan tetapi ia gagal. Dedi pun tak menyerah. Ia kemudian menjadi anggota DPR RI sebelum akhirnya kembali maju di Pilgub Jawa Barat pada tahun 2024 dari Partai Gerindra. Dan akhirnya ia berhasil terpilih menjadi Gubernur Jawa Barat saat ini.